Sinopsis Kafir, Gerbang Sukma. Kisah dosa yang tak pernah benar-benar tertutup. Ada dosa yang bisa disembunyikan, tapi tidak pernah benar-benar selesai. 8 tahun setelah tragedi mengerikan dalam Kafir bersekutu dengan setan, luka itu ternyata belum mati. Ia hanya tidur, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Kafir, Gerbang Sukma membawa kita kembali ke kisah kelam sebuah keluarga yang mencoba hidup normal, padahal masa lalu mereka masih bernapas di balik sunyi. Sri, seorang ibu yang selamat dari tragedi tersebut, memilih diam. Ia membesarkan anak-anaknya dengan satu tujuan, bertahan hidup. Namun, bagi Sri, bertahan bukan lagi soal melawan makhluk gaib, melainkan melawan rasa bersalah. Karena dulu, demi menyelamatkan keluarganya, ia pernah mengambil keputusan yang melampaui batas manusia. Anaknya, Dina, diperankan oleh Nadia Arina, tumbuh sebagai sosok rasional. Ia menolak percaya pada hal-hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan dengan logika. Namun, trauma tidak selalu datang dalam bentuk ingatan. Kadang, ia hadir sebagai mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskan. Sementara Andi, sang kakak, sudah menikah dan berusaha membangun hidup baru. Ia percaya satu hal, masa lalu cukup dikubur, lalu dilupakan. Sayangnya, masa lalu tidak pernah mau dilupakan. Semua berubah ketika Sri menerima kabar bahwa ibunya sakit keras. Dengan berat hati, ia memutuskan kembali ke kampung halaman, tempat di mana tragedi itu bermula. Keputusan yang tampak sederhana, namun menjadi pemicu terbangunnya teror lama. Sejak menginjakkan kaki di rumah tua itu, suasana terasa salah. Sunyi yang terlalu sunyi, hawa dingin yang menusuk tulang, dan tatapan warga sekitar seolah mereka tahu sesuatu tapi memilih diam. Rumah itu bukan sekedar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu ritual terlarang yang pernah dilakukan dan jejaknya belum pernah benar-benar hilang. Gangguan muncul perlahan, bukan lewat jumpscare murahan, melainkan mimpi buruk, bisikan lirih, dan perasaan terus diawasi. Dina menjadi yang paling terdampak. Ia melihat bayangan, mendengar suara, dan merasakan seolah ada sesuatu yang ingin berkomunikasi dengannya. Di titik inilah, Sri sadar, ini bukan gangguan biasa. Sesuatu telah terbuka kembali. Sesuatu yang dulu ia tutup dengan paksa. Gerbang Sukma. Gerbang Sukma adalah batas antara dunia manusia dan alam lain. Sebuah pintu yang hanya bisa dibuka melalui ritual kafir dan perjanjian darah. 8 tahun lalu, Sri pernah berdiri di hadapan gerbang itu. Ia selamat, tapi meninggalkan hutang yang kini ditagih kembali. Teror semakin brutal. Andi dan istrinya ikut terseret. Hubungan keluarga mulai retak oleh rasa takut dan kecurigaan. Dan Dina menjadi pusat segalanya. Ia adalah titik tarik antara dunia manusia dan dunia di balik gerbang Sukma. Sri kini dihadapkan pada pilihan paling kejam dalam hidupnya, menyelamatkan anak-anaknya atau menutup gerbang itu dengan konsekuensi yang tak terbayangkan. Kafir, Gerbang Sukma bukan sekedar film horor. Ini adalah horor psikologis dan spiritual tentang dosa yang diwariskan, iman yang diuji, dan keyakinan sesat yang lahir dari ketakutan. Film ini mengingatkan kita bahwa tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan jalan pintas. Karena ketika manusia mencoba melanggar batas, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan tidak semua sukma bisa kembali utuh.
Kalau menurut kamu, sampai sejauh mana seseorang boleh mengorbankan dirinya demi keluarga? Apakah semua pengorbanan selalu dibenarkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka pembahasan horor dengan makna mendalam. Dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan cerita horor Indonesia terbaik berikutnya. Karena, ingat, tidak semua pintu yang terbuka bisa ditutup kembali.